إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أكرمني الله وإياكم. Alhamdulillah kita memasuki bab yang ke-33, bab yang lain dari bab-bab yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan bab yang ke-33 masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya, bab 32 tentang keutamaan du'afatul muslimin, orang-orang yang lemah dari kaum muslimin, wal fuqara al-khamilin, dan orang-orang fakir yang diabaikan. Namun di sini ada bentuk yang lain. Kalau dahulu disebutkan tentang keutamaan mereka, maka dalam bab yang ke-33 ini disebutkan tentang keutamaan untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Kalau dahulu adalah keutamaan orang-orang miskin, orang-orang fakir yang diabaikan, maka sekarang adalah keutamaan berbuat baik kepada mereka. Syekh memberikan judul Babu mulatafatul yatimi wal banati wasairid dha'fati wal masakini wal munkasirina wal ihsan ilaihim wasyafaqati alaihim wat tawadu'i ma'ahum wa khafdil janahi lahum. Bab mulatafatil yatim, bab bersikap lemah lembut kepada anak yatim. Mulatafah, ya, bab bersikap lemah lembut kepada anak yatim, wal banat, serta anak-anak perempuan, wasairi dha'fah, dan orang-orang yang lemah lainnya, wal masakin, dan orang-orang miskin. Artinya tentang bersikap lembut, ya, bersikap lembut kepada anak yatim, kepada anak perempuan, dan semua orang-orang yang lemah, dan kepada fakir miskin, al-masakin, wal munkasirin, dan orang yang al-munkasirin, inkasar al-qalb, artinya orang yang hatinya rendah, dia merendahkan dirinya, ya. Inkisarul qalbi artinya terpecahnya hati, sehingga seorang itu maksudnya adalah setiap orang yang terkena musibah yang berat, keadaan yang sulit, kepayahan, maka pasti hatinya mengalami inkisar. Jadi dia apa? Lemah dalam hal mentalnya, ya. Meskipun boleh jadi dalam hal fisiknya dia kuat. Dalam hal fisik dia kuat, tetapi dalam hal mentalnya karena cobaan atau pukulan atau deraan cobaan, akhirnya kemudian mengalami kerapuhan dalam jiwanya, ya, maka disebut dia al-munkasir. Wal ihsanu ilaihim, dan juga tentang berbuat baik kepada mereka. Di samping lembut juga berbuat baik kepada mereka. Wasyafaqati alaihim, serta berlemah lembut menyayangi mereka. Wat tawadhu'i ma'hum, dan bersikap tawadu'. Bersikap tawadu, lawannya adalah takabbur, tajabbur, ya. Itu bersikap rendah hati kepada mereka. Wa khafdil janahi lahum. Wa khafdil janah adamul kibr. Merendahkan janah artinya merendahkan sayap. Maksudnya tidak sombong. Dan tidak sombong atau angkuh kepada mereka. Ya. Artinya bahwa apa yang ada pada mereka dari kelemahan tidaklah dimanfaatkan untuk kemudian kita bersikap angkuh kepada mereka, ya, atau bersikap sombong kepada mereka semena-mena, ya, maka tidak. Baik, saya kira jelas babnya, ya, intinya tentang perbuatan ihsan, intinya tentang perbuatan ihsan dan tadatuf kepada orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang lemah banyak, ya. Di antaranya anak yatim. Mengapa? Karena anak yatim dalam definisi para ulama adalah
orang yang telah meninggal ayahnya dan dia belum balik. Adapun yang meninggal ibunya, meskipun belum balik, tidak disebut yatim. Ya, meskipun dalam bahasa kita disebut piatu, ya, atau kadang disebut juga dia yatim. Tapi yang benar dia bukan yatim dalam bahasa Arab. Al-yutmu adalah orang man faqida lahu al-ab, siapa yang meninggal ayahnya, walam yablugh ba'du, dan belum balik, maka dia disebut yatim. Maka anak yatim ini mereka kehilangan orang yang diharapkan bisa membantu dan membela mereka, ya, sehingga mereka biasanya lemah. Meskipun boleh jadi ada anak yatim yang dia kuat, ya kan, kuat dalam hal mentalnya. Tetapi tatkala mereka kehilangan tulang punggung dalam keluarga, ya, orang yang diandalkan dalam rumah tangga, maka biasanya mereka lemah. Maka disinilah bentuk lemah lembut kepada mereka karena kelemahan mereka. Juga anak perempuan tidak seperti anak laki-laki, ya. Mereka punya kelemahan dalam hal emosi mereka, dalam psikis mereka, tidak seperti dengan anak laki-laki. Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah laki-laki seperti dengan wanita. Maka kalau begitu ada sisi lebih di mana kita haruslah lebih bersikap lemah lembut kepada anak perempuan, ya. Dan juga demikian pula fakir miskin dan bentuk-bentuk yang lainnya. Baik, kita masuk kepada keterangan ayat. Imam An-Nawawi menyebutkan surah Al-Hijr ayat 88. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu atau hatimu kepada orang-orang yang beriman. Telah kita sebutkan dahulu bahwa janah adalah sayap, ya, yang biasa ada pada burung, ya. Dan maksud dikatakan khafdul janah adalah rendah hati, tidak bersikap sombong, ya. Maka Nabi perintahkan wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah hatimu, bersikap lembutlah, janganlah sombong kepada orang-orang beriman. Pertanyaan, ya. Tatkala disebutkan dalam bab ini, intinya adalah bersikap lemah lembut dan berbuat ihsan kepada orang yang lemah. Dan itu biasanya dari siapa? Dari orang yang lebih kuat kedudukannya. Orang yang lebih baik posisinya diharapkan bersikap rendah hati terhadap yang lebih rendah, ya kan? Begitu. Nah, kalau begitu, bagaimana sisi istidlal? Bagaimana cara kita berdalil dengan ayat ini tentang keutamaan bersikap lembut kepada orang yang lebih lemah? Kenapa? Karena perintah dalam ayat ini, wakhfid janahaka, dan merendahkanlah hatimu. Perintah kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Lil mu'minin, orang-orang beriman secara umum. Maka mungkin ada yang bisa memberikan jalan keluar akan permasalahan yang kita hadapi, yaitu bagaimana cara berdalil dengan ayat ini yang menunjukkan perintah untuk bersikap lembut, menyayangi yang lebih lemah. Ilham. Rendahkanlah hatimu. Ya, maksudnya kenapa? Ayo itu. Ya, bersikap tawadhu kepada orang-orang beriman. Ya. Tapi kita lihat orang beriman kan ini umum. Orang beriman berarti ada mungkin orang beriman yang dia miskin, yang lemah, ada juga orang beriman yang dia kaya. Sedangkan yang diinginkan dari dalil adalah penunjukan perintah untuk bersikap lemah lembut kepada yang lemah. Kepada yang lemah. Saya kira dipahami. Ya. Kalau begitu jawaban Anda belum tepat. Ya. Ada yang lain?
Rabus. Barakallahu fiik ya. Hasbuk, barakallahu fiik ya. Mungkin karena dekatnya dia jadi lebih cepat paham ya mungkin. Ada kulli hal bahwa disebutkan oleh Al-Akh Arabus bahwa di sini diperintahkan kepada Nabi, waqfid janahaka, rendahkanlah hatimu wahai Nabi kepada orang-orang yang beriman. Dan Nabi tentunya apa? Orang yang paling bertakwa. Ana atqakum lillah wa akhsyakum lahu, kata Nabi. Orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi adalah sayyidul waladi Adam wala fakhr. Jadi sayyidul muttaqin, dia adalah pimpinan orang-orang bertakwa, orang-orang beriman. Kalau begitu dia kedudukannya lebih tinggi daripada orang-orang beriman yang lainnya. Dia nabi dan rasul. Jika dia penghulu nabi dan rasul, jika dia pemimpin anak Adam yang benar, maka berarti kedudukannya kedudukan yang paling tinggi. Karena itu diberikan keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Toh ternyata Nabi diperintahkan bersikap rendah hati, tidak sombong. Kepada siapa? Orang-orang beriman. Yang bagaimanapun orang beriman itu pasti lebih rendah kedudukannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi. Waqfid janahaka. Jika Rasulullah yang begitu tinggi kedudukannya diperintahkan untuk bersikap rendah hati, maka apalagi orang mukmin yang lainnya yang meskipun mungkin diberikan keutamaan oleh Allah di sisi yang lain, dalam satu sisi, dalam hal harta misalnya dibanding yang lainnya, dalam sisi status dan kedudukan misalnya dari yang lainnya, atau dalam hal ilmu lebih banyak daripada yang lainnya. Sesungguhnya telah mengalahkan mereka semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh beliau diperintahkan untuk bersikap rendah hati, tidak sombong, apalagi yang lainnya. Ya, sekira jelas. Baik, ayat yang berikutnya surah Al-Kahfi ayat ke-28 yang sebenarnya juga telah didapatkan dahulu pembahasannya ya dalam bab sebelumnya, bab 32. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furugha." Allah berfirman, sabarkanlah dirimu. Sekali lagi ini perintah kepada siapa? Perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti bahwa ini hanya untuk Nabi saja, ya kan? Bahwa ini perintah bagi Nabi dan bagi setiap orang yang ingin berqudwah dan mencontoh kepada beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wasbir nafsaka, sabarkanlah jiwamu wahai Nabi untuk bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang, yang mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah matamu mengabaikan mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya karena mengharapkan perhiasan dunia. Ya, sampai kelanjutan ayat. Yang kita inginkan adalah perintah bersabar, wasbir nafsaka. Dan perintah bersabar telah kita dapatkan dahulu bahwa sabar itu ada 3 tingkatan. Atau sabar itu ada 3 bentuk. Sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar akan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bersabar di sini dia adalah halsun nafsi. Itu seorang menahan dirinya. Menahan diri dari apa? Tentu saja dari perkara-perkara yang timbul dari persahabatanmu dengan orang-orang yang lemah. Ya, itu apa? Orang yang lemah bagaimanapun ada pada mereka ketidakberdayaan, ketidakmampuan, meskipun hanya pada sebagian sisi. Dan karena itu mereka butuh untuk
dibantu, mereka butuh untuk ditolong, ya. Dan di antara mereka ada yang mungkin menyembunyikan keinginannya, menyembunyikan ketidakberdayaannya. Yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf. Disangka oleh orang yang jahil bahwa mereka orang yang kaya karena mereka tidak menampakkan diri mereka tidak berdaya. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Tapi di antara mereka pula ada yang ilhah, yang mereka tidak berdaya dan menampakkan ketidakberdayaannya ini dan minta terus. Ya, yas'aluna an-nasa ilhafa. Bahkan ada mungkin yang minta takatsuran. Maka kita dapatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sabarnya beliau terhadap para sahabatnya. Suatu ketika Nabi datang kepada beliau, ya, ghanimah, kiriman dari pasukan yang berperang, maka datanglah orang-orang minta kepada Nabi perkara-perkara. Sampai datang seorang badui, kemudian menarik baju Nabi sampai pada leher Nabi berbekas dari bekas baju Nabi itu, karena kuatnya tarikan tersebut. Ya. Yang dia meminta, ya Rasulullah, iksim lana, wahai Nabi, bagikan bagi kami harta tersebut. Maka Nabi tidak marah dan dia hanya membagikan dengan sabar apa yang telah datang dari harta tersebut. Ya. Dan dalam kejadian Dzul Khuwaisir At-Tamimi, ketika datang didapatkan harta rampasan perang, ya, maka dibagikan kepada Nabi oleh Nabi kepada para sahabatnya. Maka sebagian di antara mereka berkata, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah wahai Muhammad. Maka Nabi mengatakan, ya, beliau tidak marah, beliau hanya berkata dengan tenangnya, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu." Siapa lagi yang akan berbuat adil jika bukan Allah dan Rasulnya yang berbuat adil? Sampai berkata seorang sahabat, "Ya Rasulullah," itu Khalid bin Walid, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq." Biarkan aku memukul leher orang munafik ini. Kata Nabi, "Da'hu," biarkan dia. Fa innahu sayakhruju min bi'di hadza. Sungguh akan keluar dari keturunan orang ini qaumun tahqiruna salatakum bi salatihim, yang kalian akan merendahkan salat kalian dibanding salat mereka. Itu golongan khawarij yang disebutkan oleh para ulama. Seandainya Nabi perintahkan untuk membunuh orang tadi, maka mungkin gerakan khawarij tidak akan muncul, ya kan? Kenapa? Karena gerakan khawarij muncul dari keturunan orang tersebut. Tetapi Nabi tidak perintahkan. Mengapa? Ya, karena dia khawatir jangan sampai dituduh bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh para sahabatnya. Kemudian yang kedua, bahwa dia adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan terjadi golongan khawarij yang dia adalah ibtilaan wa ikhtibaran lil mu'minin. Yang dia adalah cobaan dan ujian bagi orang-orang yang beriman. Maka tidak ada gunanya untuk menahannya tatkala Allah telah mentakdirkan hal tersebut, ya. Maka tentang kesabaran Nabi sangatlah banyak, ya, keterangan tentang hal itu. Yang penting kita sebutkan di sini bahwa ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang lemah, pastilah kita akan mesti lebih bersabar. Ya, tetapi ingat, bersahabat dengan mereka bukanlah kehinaan, ya. Apalagi jika mereka orang yang lemah dan kemudian mereka bertakwa kepada Allah. Yang disebutkan Allah, alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Yang mereka berdoa kepada Allah hanya mengharapkan pahala di sisinya, ya kan? Maka kalau begitu, ini menunjukkan kepada kita bahwa bukanlah perkara yang hina apa yang disebutkan tadi. Oleh karena itu disebutkan dahulu, Nabi mengatakan syarrut ta'ami ta'amul walimah. Sejelek-jelek makanan adalah makanan pernikahan yang diundang di situ orang-orang yang agnia dan ditinggalkan orang-orang yang lemah, ya. Baik. Saya kira jelas keterangan ayat ini.
Telah kita bahas panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Ayat yang ketiga, surah Ad-Duha ayat 9 sampai 10. Allah berfirman, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Adapun anak yatim, fala taqhar, maka janganlah kalian memaksa mereka. Al-qahru adalah al-tajabbur. Jadi dia adalah bentuk memaksa. Al-qahr, ya. Wa amma al-yatima fala taqhar. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta, itu orang yang butuh, yang lemah, fala tanhar. An-nahru ada apa? Menghardik. Janganlah engkau mencacinya, yaitu menolak, tidak memberikan, dan kemudian justru menghardik. Ya, yang Allah mengatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, ya. Baik, al-yatim anak yang lemah, yang mereka kehilangan ayahnya ketika belum balik. Mereka mahallur rahmati wasyafaqah. Mereka adalah seharusnya disayangi dan dicintai, mendapatkan kelemah lembutan, harusnya begitu kan? Maka adalah perkara yang berlebih-lebihan menghardik mereka. Tindakan yang tidak patut dan tercela adalah menghardik mereka. Demikian pula as-sa'il, demikian pula orang yang minta, orang yang butuh, dzul hajah, orang yang punya kebutuhan dan tidak mampu menunaikan hajatnya tersebut, maka tidak pantas mereka kemudian dihardik. Jika kita tidak mampu membantu mereka atau tidak ingin membantu mereka, maka tolaklah dengan baik. Tolaklah dengan baik. Ya. Orang yang membutuhkan ditolong, meminta, ketika ditolak, padahal mungkin dia merasa kita bisa membantunya, ya kan? Karena itu kita dimintai, karena dia sangka kita mampu membantu. Ketika ditolak, itu sudah merupakan kepedihan bagi mereka, ya enggak? Sudah merupakan kepedihan. Ya, mereka sedang butuh, mereka minta, tentunya kepada orang yang disangkanya mampu untuk membantu, kan? Ya, tidak mungkin dia minta kepada batu misalnya, ya, minta kepada dinding atau pohon, tidak mungkin, karena dia tahu tidak akan mampu memberi. Maka yang diminta menurut dia orang yang mampu memberi. Nah, ketika ditolak, itu sudah membawa kepedihan dalam hati mereka. Nah, jika kita tambah kepedihan itu dengan menghardik dan mencela, apalagi melempar dan menembaknya, maka ini adalah perkara yang jahat luar biasa. Ya, maka kalau gitu datang keterangan dan larangan dari Allah akan perkara tersebut. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, yukhatibu Allah Ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qailan kama kunta yatiman fa'awaka Allah. Ayat sebelumnya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian wa wajadaka ailan faghna fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar. Maka di sini Allah mengingatkan keadaan masa lalu Nabi. Alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah Allah mendapatkan engkau yatim? Nabi terlahir, ayahnya telah wafat. Tidak lama setelah kelahirannya, ibunya pun wafat. Maka dia yatim sebelum terlahir di muka bumi. Ya kan? Maka Allah mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah Allah mendapatkan engkau yatim? Fa'awak. Kemudian Allah menaungimu, melindungimu, memeliharamu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan mendapatkanmu dhal. Dhal artinya apa ini? Dhal? Hah? Sesat? Apa Nabi pernah sesat? Ya? Bimbang, bingung? Atau mana yang lain? Dhal banyak artinya. Dhal banyak artinya, ya. Dhal bisa berarti sesat, dhal bisa berarti dia hilang, ya. Dhal bisa berarti orang yang tersesat di jalan, ya.
Dal juga bisa berarti adamul ilmi. Adamul ilmi. Dan ini yang dimaksud. Wa wajadaka dallan. Dan Allah mendapatkan engkau dalam keadaan jahil. Lam ya'tika an-nubuwah war risalah. Belum sampai kepadamu risalah. Belum diangkat sebagai rasul. Meskipun nabi tetap menjaga fitrahnya kan? Sehingga dia tidak sujud kepada berhala dan bahkan memencilkan diri dari jahiliyah orang-orang Quraisy dengan berdiam di gua Hira, tahannus, ta'abbud, ya kan? Ya. Makanya apa? Nabi belum punya ilmu. Wajadaka dhallan, jahilan. Ya. Seperti perkataan apa? Abdullah bin Mas'ud, ya. Laqad dhalaltu idan. Sungguh aku telah jahil berarti. Ya. Maka dhal artinya jahil. Wajadaka jahilan fahada. Maka Allah tunjukkan engkau kepada jalan yang lurus. Ilmu war risalah. Ya. Wajadaka ailan. Dan Allah mendapatkan engkau ail. Orang yang tidak punya kedudukan. Tidak punya apa? Tidak punya apa-apa. Ailan. Orang yang miskin. Ailan. Wajadaka ailan fa'aghna. Maka Allah cukupkan kebutuhanmu. Maka Nabi dahulu anak yatim. Dan dia pun orang yang dari keluarga yang miskin. Ya kan? Oleh Allah yang memberikan kekayaan, kecukupan. Maka Allah mengingatkan, fa'ammal yatim. Kalau begitu, adapun orang-orang yang yatim, fala taqhar. Janganlah engkau menghardiknya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang-orang yang meminta, janganlah dihati. Ya. Maka semakin kuat maknanya. Mungkin bagi Allah untuk memerintahkan ini kepada Nabi tanpa menyebutkan masa lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika datang perintah setelah penyebutan masa lalu, maka semakin kuat isi perintah tersebut. Ya. Maka dikatakan di sini, kama kunta yatiman fa'awaka Allah. Sebagaimana engkau dahulu anak yatim, maka Allah melindungimu. Fala tadullul yatima wa tanharhu wa tuhinhu. Maka janganlah engkau merendahkan anak yatim, tidak pula menghardik mereka ataupun menghinakan mereka. Walakin ahsin ilaihi wa talattaf bihi. Tetapi berbuat baiklah kepada mereka dan bersikap lemah lembutlah kepada mereka. Wa kama kunta ailan faqira faghnaka Allah. Dan sebagaimana pula engkau dahulunya orang yang tidak punya dan fakir, maka Allah memberikan kecukupan kepadamu. Fala takun jabbaran wala mutakabbira. Maka janganlah kalian menjadi orang yang sombong lagi angkuh. Wala fahasyan wala faddan 'ala ad-du'afa. Tidak pula fahasyan, tidak pula orang yang perkataannya keji selalu, ya. Wala faddan, tidak pula kedus dan keji, keras kepada orang-orang yang lemah dari hamba-hamba Allah. Walakin ruddal miskina birahmatin walayyin. Tetapi tolaklah orang yang miskin dengan rahmat dan kelemah lembutan. Tapi saya kira jelas ya keterangan di sini. Dan ingat, ini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah jelas perintahnya ya. Kenapa? Berbuat baik dan bersikap lemah lembut kepada orang yang meminta dan fakir. Fakir miskin, orang yang minta, serta anak yatim. Dan tentunya anak yatim lebih rendah kedudukannya dibanding anak yang punya kedua orang tuanya. Demikian pula orang yang minta lebih rendah kedudukannya dari orang yang memberinya. Ya, karena itu selalu tangan yang di bawah. Ya, kata Nabi, al-yadu al-ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas itu memberi lebih baik dari tangan yang di bawah. Ya. Meskipun boleh jadi yang diberi mungkin tangannya di atas, ya, agak di atas maksudnya ya. Tapi selalulah bahwa yang memberikannya lebih di atas darinya, kan begitu? Ya. Berarti menunjukkan posisi, kedudukan, bahwa selalu yang meminta lebih rendah kedudukannya daripada yang memberi.
meskipun dalam status dan tingkatan, boleh jadi yang minta lebih berkecukupan, ya kan? Kalau orang kaya lagi butuh, bagaimanapun, dia akan meminta, ya kan? Nah, dalam keadaan ini, meskipun dia kaya, dia dikatakan orang yang lemah posisinya. Ya, seperti kata Umar bin Khattab ketika dibayat sebagai khalifah. Dia mengatakan apa? Al-qawi minkum, orang yang lebih kuat di antara kalian posisinya adalah al-dhaif indi, adalah orang yang lemah di sisi saya. Sampai saya ambil apa yang menjadi kewajiban dia dari zakat dan yang lainnya. Meskipun dia kaya, qawi, tinggi kedudukannya, dia lemah di sisi saya. Artinya karena saya sebagai pimpinan, maka saya berhak mengambil darinya harta zakat. Ya kan? Wadh-dha'ifu minkum, dan orang yang lemah di antara kalian dari fakir miskin, al-qawi indi. Mereka orang yang kuat di sisiku. Sampai saya berikan apa yang menjadi haknya dari orang yang kuat tadi. Ya. Itulah perkataan Umar bin Khattab, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa posisi ini tidaklah selalu ditentukan dengan status dan kedudukan, ya. Oleh karena itu Nabi melarang dari banyak meminta. Ya, seperti kita suka dahulu bahwa Nabi melarang dari banyak meminta. Mengapa? Karena orang yang meminta bagaimanapun, dia akan merasa lebih rendah dirinya dibanding orang yang dia minta itu, ya. Sehingga dengan demikian ketika dia terus meminta, di samping dia akan tergantung, di sisi yang lain dia akan menyandarkan harapannya kepada orang yang dimintanya ini. Dan dia lupa kemudian untuk menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Maha Kuat, Allah Maha Kaya, ya. Adapun apa yang datang dari rezeki melalui orang tersebut hanyalah sebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mampu untuk menghentikan sebab itu akan semua perkara yang kita inginkan. Baik. Ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi adalah firman Allah soal Ma'un, ayat pertama sampai yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Allah berfirman, "Ara'aita alladhi", mukhatabnya di sini juga adalah Nabi. "Ara'aita alladhi", yaqulu Allah Ta'ala, "Ara'aita ya Muhammad alladhi yukadzibu biyaumil mi'ad wal jazaa'i wat thawab." Apakah engkau melihat wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan din, yaumiddin maksudnya, ya. Yukadzibu bid-din ay biyaumiddin. Orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan, hari perjanjian. Fahuwa alladhi, fadzalika, mereka itu adalah alladhi yad'ul yatim. Da'a artinya apa? Dalam surat Tur, yauma yud'auna ila nari jahannama da'a. Da'a artinya mendorong dengan kuat. Yauma yud'auna ila nari jahannama, pada hari di mana orang-orang kafir didorong ke neraka. Da'a dengan dorongan yang kuat, ya. Maka da'a artinya dorongan yang kuat, ya. Maka mereka adalah orang-orang yang yad'ul yatim, yang mendorong orang anak-anak yatim. Mendorong menunjukkan apa? Asyiddatu fil af'al. Itu dalam bersikap kepada anak yatim dalam perbuatan sangat keras. Ya. Ini dalam perbuatan, apalagi ucapan dan perkataan. Ya, apalagi ucapan dan perkataan, apalagi hatinya, maka dia sangat keras, tidak perasaan, tidak punya kasih sayang kepada anak yatim, sehingga tampak dari